nonton bola ke alun-alun namanya. Di situ ada orang meninggal. Orang meninggal itu diaben, dibakar dan sebagainya. Dan saya udah ketakutan duluan. Saya kalau setiap saya ngelihat orang mati, saya merinding dan bisa sakit panas dingin gitu. Inilah salah satu kebohongan atau kebodohan seorang Dr. Desak Made Darmawati, yang hidup di Bali hingga tamatkan pendidikan SMA-nya, sehingga sangat tidak mungkin tidak tahu, kalau ngaben itu dilaksanakan di kuburan adat, yang disebut setra, bukan di alun-alun, tempat orang bermain sepak bola. Sebelum menyimak video berikut, kami mohon dukungan untuk klik subscribe dan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari Gatragianya, dan bagikan link video kepada Semton dan komentar Dek Bijak. Matur suksmo dan terima kasih. Kasus yang menghebohkan, dari video tausiah, Dr. Desak Made Darmawati, yang menyinggung tentang adat istiadat, dan budaya Bali serta kehidupan beragama Hindu di Bali, merupakan sebuah aib bagi keluarganya kini, serta karma buat dirinya sendiri. Semua itu, adalah akibat dari ulah nistanya terhadap leluhurnya dan kedua orang tuanya. Bagaimana tidak, Desak Made Darmawati, yang lahir dan dibesarkan hingga memasuki dunia remajanya di Bali, telah membohongi dirinya sendiri, serta leluhurnya dan keluarga besarnya. Dengan mengakui diri bingung, melihat aktivitas kerohanian orang tuanya, yang rajin sembahyang Hindu sampai waktu tengah malam. Serta mengaku tidak pernah diizinkan bertanya, seputar agama Hindu, itu adalah kebodohan sekaligus kebohongan atas dirinya sendiri. Karena pelajaran adat istiadat, dan budaya serta kehidupan beragama Hindu di Bali, sebagian besar adalah perjalanan dan aktivitas setiap orang Bali, di tengah masyarakat. Karena itu, untuk mengetahui kehidupan beragama Hindu, tentunya selain keinginan untuk menambah pengetahuan agama, dapat dilakukan dengan membaca, atau bisa bertanya kepada guru agama di sekolah. Karena pelajaran agama Hindu di Bali, sejatinya telah ditanamkan sejak di bangku prasekolah, atau yang disebut pendidikan usia dini atau PAUD. Demikian juga saat memasuki taman kanak-kanak atau TK. Di usia ini, dasar-dasar agama Hindu telah ditanamkan secara sangat sederhana, yang dipadu dalam etika dan tata krama. Karena di dalam agama itu sendiri, sangat kental dengan etika dan tata krama. Termasuk menghormati orang tua sebagai guru rupaka, serta menghormati guru di sekolah, hingga menjalin hubungan harmoni dengan semua teman dan rekan seusianya. Karena memang ketidakpahaman dengan agama yang dianutnya. Ketika dia bergaul di pola agama yang sebelah, yang mayoritas, tanpa dia sadar dia sudah dicekoki oleh pola pikir beragama A misalnya, dia sementara beragama B. Kemudian dia melihat B seperti agama A, padahal melihat B harus dari sisi sudut agama B. Agama sebelah bilang orang harus belajar kitab suci, harus kembali, sementara dia belajar Weda. Saya mohon maaf, saya sendiri tidak hafal seluruh Weda itu. Karena dalam proses beragama kita, namanya institusi, saya mohon maaf di sini, satu, ada namanya spirit, dua ada namanya filosofi, yang ketiga adalah namanya aspek pengetahuan, jenyana, yang disebut dengan saya sering epistemologi, kemudian ada perilaku, yang saya sebut dengan norma, kemudian ada instrumen, ya kan? Instrumen kita ya sarana yang kita hadapi. Beginilah cara kita berpikir. Pertanyaan kita sekarang, bisa tidak antara di Hindu Weda itu menyelesaikan hukum perkawinan? Ya enggak? Ibaratkan sekarang kita bicara tentang undang-undang dasar, begitu ada orang mencuri, bisa nggak undang-undang dasar dipakai menyelesaikan? Pasti KUHP kan? Karena kitab-kitab praktis yang operasional, yang bersifat normatif dan sekaligus instrumen. Ya nggak? Tetapi apa yang ada di dalam kitab instrumen itu, yang kita pelajari sekarang, apakah paham siwa SD, itu semua mengalir dari Weda. Itu loh. Ya, tapi pola pikir disamakan. Ingin praktis, saya sering bilang, mungkinkah kebesaran Tuhan bisa ditulis dalam satu kitab suci agama tertentu? Saya yakin tidak, karena Tuhan itu maha besar. Karena permasalahannya, saya sering beranalog dalam pikiran saya. Andaikan saya mister cuma 20 cm, bisakah saya mengukur lautan yang begini luas?
Paling-paling hanya tepi-tepinya. Hal senada juga diakui dari sudut pandang Islam. Seorang mualaf yang baru pindah menjadi muslim tidak semestinya menjadi penceramah. Mualaf itu harus belajar dan memperdalam ilmu keislaman, baru diberi panggung sebagai penceramah. Ini tidak hanya Desak Made Darmawati dituding bodoh dan berbohong, tapi pihak pelaksana dan yang mengundang sebagai penceramah juga menjadi bodoh, karena menghadirkan narasumber yang tidak paham dengan materinya, dalam hal ini tentang keislaman. Nah, orang yang baru pindah menjadi seorang muslim, kewajiban utama yang harus dilakukan adalah belajar dulu ngaji. Kalau kemudian dinilai mampu oleh guru Anda, silakan Anda dilepas bisa menjadi penceramah. Tapi kalau sekiranya tidak mampu, belum cukup ilmu, ya nggak usah lah. Tidak harus menjadi penceramah agama kok. Untuk menjadi orang yang baik di mata Tuhan, tidak harus menjadi penceramah agama. Ada banyak jalan menuju Roma, menuju ridho Allah. Tidak harus menjadi penceramah, tidak harus menjadi dai, mubalik, enggak. Justru resikonya sangat besar menjadi mubalik, menjadi dai kalau Anda tidak menguasai ilmunya, Anda tidak menguasai ilmu agama, tidak menguasai apa yang disampaikan. Salah-salah justru sebaliknya. Anda mau berdakwah tentang Islam, tapi karena kebutaan dan kebodohan Anda tentang ilmu agama Islam, Anda malah mencemarkan agama Islam. Seperti yang dilakukan oleh Gusti Made, oleh Made Darmawati. Anda secara tidak langsung telah mencoreng agama Islam, seolah-olah Islam mengajarkan demikian, karena Anda menjadi seorang penceramah, orang yang dianggap tahu ilmu agama. Mohon maaf kepada umat Hindu di Bali ya, bahwa itu adalah bukan ajaran Islam. Apa yang disampaikan oleh Made Darmawati itu bukan ajaran Islam, tetapi kebodohan dia di dalam berceramah karena belum tahu banyak tentang ajaran Islam. Sekali lagi terakhir saya ingin sampaikan kepada para mualaf, Anda jangan suka dan jangan mau diundang menjadi penceramah sepanjang Anda belum betul-betul menguasai agama Islam. Apalagi kok hanya belajar dari terjemahan Al-Quran, hanya belajar membaca dari buku-buku yang Anda beli tentang Islam. Konyol Anda. Anda tidak akan menjadi penceramah yang baik tentang agama Islam. Anda tidak akan mencerahkan, tapi justru pasti akan menjadi perkara, pasti akan menjadi masalah, akan menimbulkan polemik, karena potensi kesalahannya sangat besar di dalam memahami agama Islam ini. Yang kedua, bagi warga masyarakat Muslim dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin mengundang penceramah mubalik, undanglah penceramah mubalik yang betul-betul mubalik, betul-betul kiai, betul-betul ulama, jelas track recordnya, jelas reputasinya, keilmuan agamanya. Jangan ngundangi mu'alaf lah. Iya, jangan ngundangi mu'alaf. Loh, Anda mau ngaji atau mau hiburan? Kalau mau ngaji ya undang dong orang yang memang pintar mengaji, ilmu agamanya mumpuni. Kalau mau hiburan ya undang pelawak, undang tokoh-tokoh stand up komedi. Ada tempatnya masing-masing gitu loh. Allah ya karim, naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Ini perilaku mualaf yang menyampaikan agama Islam dengan menceritakan latar belakang dulu dia memeluk agama yang pertama, kemudian diikuti menjelek-jelekan ajarannya. Itu sudah sering saya dengar. Tidak di sini, tidak di sana, tidak di mana-mana. Banyak yang begitu. Apa untungnya Anda tidak baik? Anda telah melukai persaudaraan sesama warga negara Republik Indonesia. Anda melukai Bhinneka Tunggal Ika. Hentikan itu. Anda berceramah silakan kalau sudah kuasai ilmunya. Yang kedua, jangan pernah mengungkit, jangan pernah menjelekan ajaran agama yang dulu pernah dipeluknya. Karena itu akan menyakiti saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.